ini P3K disebut yang namanya tes sosiokultural atau kompetensi sosiokultural. Muatan-muatan apa saja yang ada di sosiokultural ini, yaitu yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Artinya Bapak dan Ibu sekalian akan diberikan pertanyaan yang menyangkut masalah kehidupan tak di sehari-hari, ya, yang berkaitan tentang suku, budaya, agama dan lain-lain sebagainya. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mengetahui wawasannya Bapak Ibu sekalian, keterampilan dan sikap yang terkait dengan semua hal yang tadi saya sebutkan tersebut. Mungkin cukup ya sedikit gambaran tentang P3K. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa buka peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2000 berapa tadi itu? 18 tentang manajemen P3K. Mungkin metode saya sama juga dengan pemateri kemarin. Sebelumnya saya akan memberikan pretest kepada Bapak Ibu guru. Gunanya ini memberikan gambaran, ya, seperti apa bentuk soal P3K dalam kompetensi sosiokultural, ya, dan melatih juga Bapak Ibu sekalian untuk manajemen waktu, karena pada nanti tes P3K pasti ada waktu yang diberikan, bukan satu hari penuh. Artinya banyak yang mesti kita perhatikan, bukan saja penguasaan materi, tetapi juga masalah manajemen waktu. Di sini saya sudah mempersiapkan 20 soal yang akan diselesaikan dalam waktu 15 menit. Cukup gitu, Di? Ini latihan Di juga. Saya akan kirim ke grup bisa wifi tak Ibu? Kelas Bacu Kiki nih. Dan ya, silahkan Bapak Ibu sekalian lihat link yang saya kirimkan di grup. Di situ ada 20 pertanyaan, baik yang Bapak Ibu guru yang melaksanakan kegiatan ini secara daring bisa buka linknya. Di situ ada 20 nomor, silahkan Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 15 menit. Mungkin 5 menit sudah bisa selesai. Ya, saya kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Bapak Ibu guru di rumah, apakah linknya terbuka? Atau ada kendala?
Ya, 5 menit pertama. Ya. Bagaimana caranya ini? Eh? Bagaimana Pak Rudi, sudah mengerjakan pretest? Ya, ya sementara di kerja ini Pak. Oh iya. Yeah. 5 menit lagi ya Bapak Ibu guru.
Bentar sekali nih, Bu. Bentar sekali karena kedengaran juga suara tak. Ya. Jadi sekarang ini kita dalam sesi pretest. Saya kasih waktu 15 menit. Sekarang sudah berjalan sekitar 10 menit ya. Bapak Ibu di rumah sudah mengerjakan soal pretestnya? Dua menit lagi ya, Bapak Ibu guru sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, waktu sudah habis. Jadi tes kompetensi sosiokultural ini yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, artinya saya memberikan gambaran bahwasanya soal sosiokultural akan seperti ini bentuknya. Yang mana soal seperti ini artinya kerat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, di samping saya memperkenalkan soal, juga saya ingin melihat bagaimana manajemen waktu Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai kita larut kepada soal-soal, satu soal lantas kita mengabaikan soal-soal yang lain. Karena kenapa? Tes P3K ini juga ada yang namanya passing rate, ya. Setiap kompetensi itu harus passing rate. Kalau satu kompetensi tidak lulus passing rate Q, ya otomatis tidak lulus namanya. Oleh karena itu pentingnya yang namanya manajemen waktu. Mungkin tips yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu kerjakan soal yang menurut Bapak Ibu sekalian anggap mudah atau Bapak Ibu yang kuasai. Misalnya lebih menguasai di tes wawasan kebangsaan, silahkan Bapak Ibu kerjakan terlebih dahulu. Tetapi itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ya, kalau saya seperti itu. Terus kalau mentok jangan terlalu lama di satu soal, ya. Jangan terlalu lama di satu soal. Misalnya soal nomor 1 di situ terus sampai larut sampai 5 menit. Nah, itu bisa bisa menyita waktu lagi untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Biasa itu yang seperti itu
membuat Ki panik, Bapak Ibu sekalian, ya. Terlalu lama Ki di satu soal. Terus buat Ki target, misalnya 100 soal, waktunya 130 menit. Perkirakan satu soal itu berapa waktunya dikerjakan, ya. Itu buat Ki perencanaan waktu. Seperti itu misalnya tadi. Terus punya Ki sedikit space waktu, artinya kan biasanya kalau mengerjakan soal Ki enggak berurutan gitu. Artinya kita kerjakan yang paling mudah. Misalnya ada yang kita langkai 2 atau 3 nomor. Kita pergunakan waktu yang tersisa itu untuk kembali mengerjakan waktu yang ada. Artinya antara belajar dengan tes ini adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Kalau belajar mungkin biar sampai berapa menit Ki untuk mengerjakan satu soal, itu bisa. Tetapi kalau tes, kita ini dibatasi oleh waktu. Makanya kita harus juga pintar-pintar memanajemen waktu. Di samping menguasai materi tentang kompetensi-kompetensi yang ada di tes P3K ini. Untuk saat ini kompetensi sosiokultural, Bapak sudah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tesnya, bagaimana contoh-contoh soalnya. Saya rasa ini soal mudah Ji, menurut buat Bapak Ibu sekalian, karena dijalani Ji di kehidupan sehari-hari ya. Artinya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti setelah ini saya akan periksa jawaban Bapak Ibu sekalian, ya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal yang tadi kita kerjakan. Ya, kita cek satu persatu apakah jawaban Bapak Ibu sudah tepat atau belum. Tadi juga soalnya itu saya acak ya, saya sengaja acak tadi soalnya. Kita masuk ke soal nomor 1. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah: A. Menghapus segala perbedaan, B. Memandang rendah suku atau budaya bangsa lain, C. Memandang budaya sendiri sebagai budaya yang paling baik, D. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Jawaban Bapak Ibu sekalian? Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Apa alasan Bapak Ibu sekalian? Kenapa menjawab D? Iya, teracak tadi, Bu. Bapak Ibu di rumah, ada yang bisa memberikan alasannya? Atau jawaban yang lain? Silakan aktifkan mic-nya Bapak Ibu sekalian yang melalui kelas daring. Menghapus segala perbedaan. Ya. Jadi saya rasa jelas di sini ya jawabannya. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Ya, itu saling terbuka terhadap budaya suku yang lain, itu artinya memperkaya khasanah kehidupan bangsa di Indonesia. Kalau A, menghapus segala perbedaan, itu tidak mungkin. Karena kenapa? Ya, kita sebagai negara yang majemuk, banyak perbedaan, tidak mungkin kita bisa menghapus segala perbedaan itu. Ya, memandang rendah suku atau budaya bangsa lain, itu tidak boleh. Menganggap suku kita yang paling hebat, yang paling baik dan merendahkan suku lain, itu bukan perbuatan yang dapat mewujudkan suatu persatuan dalam keberagaman negara kita. Kita melangkah ke soal nomor 2. Masyarakat Indonesia bersifat majemuk.
terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Dalam perbedaan tersebut, proses hubungan kerjasama membentuk kesatuan yang harmonis. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui tentang adanya proses Integritas. ya integrasi. Betul sekali. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan integrasi? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu semua apa sih yang dimaksud dengan integrasi ya. Jadi integrasi itu adalah proses penyatuan berbagai perbedaan ke dalam satu kesatuan, ya. Sama halnya dengan negara kita ini, ya. Berbeda macam keberagaman, tapi kita disatukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lawan dari integrasi itu adalah disintegrasi. Persaingan, itu tidak akan mendatangkan membentuk kesatuan yang harmonis. Jadi sangat jelas ya jawaban dari nomor 2 ini, integrasi. Bapak Ibu sekalian, yang perlu mungkin Bapak pelajari juga di rumah masalah istilah-istilah, ya, istilah-istilah asing seperti ini. Kayak integrasi, desintegrasi, nasionalisme, patriotisme, hal-hal yang seperti itu mungkin Bapak bisa pelajari juga di rumah. Kita melangkah ke soal nomor 3 ya. Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa dalam pembentukan budaya nasional menolak setiap unsur kebudayaan lain. B. Merubah total kebudayaan yang ada dengan budaya yang baru. C. Mengambil kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru. D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Jawabannya? D. Ya, D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Bapak Ahmad bisa memberikan saya alasan kenapa Bapak menjawab D. Ya, silakan aktifkan mic Pak. Pak Ahmad Mapiar. Ya, terima kasih. Menurut saya kita ini adalah bangsa yang kaya karena keragaman suku, keragaman bahasa, bahkan budaya yang ada di Indonesia. Dengan itu di setiap budaya, di setiap suku pasti ada hal-hal baik yang patut kita contoh. Saya rasa dengan itu saya memilih dapat memperkaya kehidupan bangsa. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ahmad, alasan yang sangat dikemukakan sangat bagus. Jadi keanekaragaman suku bangsa dalam pembentukan budaya nasional itu dapat memperkaya kehidupan bangsa. Ya, supaya kita mampu, artinya dapat belajar dari budaya-budaya yang lain, bukan budaya kita sendiri hanya pelajari. Lanjut ke soal nomor 4. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural adalah A. Saling menghormati sesama umat beragama. B. Kebebasan memilih agama yang diyakini. C. Berdoa menurut keyakinan. D. Merayakan hari besar agama. Jawabannya adalah D. D. Kebebasan memilih agama yang diyakini. B. Kebebasan memilih agama yang diyakini. Alasannya Iya. Bapak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai alasan seperti ini, Pak. Ya. Ini mengenai tanggung jawab adalah masalah individu dalam kehidupan kita sendiri. Jadi di dalam memilih keyakinan atau agama itu kita tidak boleh dipengaruhi oleh di luar individu kita. Ya. Saya rasa seperti itu. Jadi jawabannya Bapak,
kebebasan memilih agama yang diyakini, karena persoalan agama itu adalah persoalan pribadi. Keyakinan. Ya, keyakinan pribadi. Jawaban yang lain? A. Alasannya Bapak Ibu sekalian? Ya. Sesama umat beragama. Kita lihat dulu optionnya semua. Saling menghormati sesama umat beragama. Pasti itu. Apalagi kita ini masyarakat yang multikultural, ya, berbeda agama. Terus kebebasan memilih agama yang diyakini. Itu juga betul. Karena persoalan agama itu tergantung kepada individu masing-masing. Terus C, berdoa menurut keyakinan. Itu betul juga. Artinya setiap agama telah mengajarkan bagaimana cara berdoa masing-masing setiap pemeluk agamanya. D, merayakan hari besar agama. Itu juga betul. Tapi kita kembali ke konteks pertanyaannya, ya. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat kultural. Itu kuncinya. Pada masyarakat kultural. Artinya hubungan kita sebagai pemeluk agama kepada masyarakat yang lain yang berbeda agama. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah saling menghormati sesama umat beragama. Ya. Kalau B, itu tanggung jawab kita secara individu kepada Tuhan, ya, bukan tanggung jawab kepada masyarakat. Seperti itu. Bagaimana Bapak Rudi? Ya, sudah paham, Pak. Iya. Tapi alasannya Bapak Rudi tadi juga bagus, ya. Iya. Iya, Pak. Begini, Pak, ada yang saya mau tanyakan ini mengenai tadi itu soal. Itu kan poin saya di situ adalah tanggung jawab individu mengenai keyakinan. Jadi saya berfokus pada kata kunci di situ. Betul, Pak. Ternyata kita ini ada masyarakat sosial, ada saling keterkaitan dengan masyarakat yang lain, artinya orang banyak. Ya, ternyata jelas jawaban Allah. Terima kasih, Pak. Saya sudah setuju itu, Pak. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kita harus teliti, ya. Harus teliti betul. Jangan sampai kita hanya memahami soal sepotong-sepotong. Nanti bisa kita terkecoh persoalan seperti ini. Apalagi jawabannya mirip-mirip semua, ya, dianggap benar semua. Beda halnya kalau misalnya ada pertanyaan yang terus jawabannya ya kontras sekali, ya mungkin mudah untuk dibedakan satu sama lain. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial dalam masyarakat yaitu menguatnya etnosentrisme kelompok. Artinya adalah A, proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat. B, perasaan suatu kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat. C, anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. D, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Jadi jawabannya apa? Magur. B. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian harus tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan etnosentrisme. Ya, kalau Bapak sudah tahu, pasti sudah tahu jawabannya. Apa itu etnosentrisme? Merasa paling benar. Bagaimana, Pak? B, Pak. Perasaan suatu kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling ada hebat. pendapat lain? Pak Irwan Yusuf? Untuk sementara belum, Pak. baru join ini. Oh iya, Pak. Selamat bergabung. Iya. Kenapa yang satunya Pak tidak bisa, Pak? Ada saya punya ini HP tidak
bisa terbuka Pak, tidak bisa. Katanya menunggu izin dari. Oh iya, sementara Pak di proses. Iya, iya. Minta tolong Pak, karena saya dari tadi ini mau Silakan bergabung. coba lagi Pak untuk bergabung. Iya. Oh ya, oke. Oke, sudah Pak, sudah. Oh iya, Ya sudah nih, sudah Pak. siap Pak. Iya, iya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. B. Perasaan suatu kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat. Lagi-lagi ini istilah asing ya Pak, Ibu. Ketika Bapak Ibu sekalian tahu istilah-istilah asing ya mudah untuk menjawabnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang bukan menjadi faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia adalah A. Letak strategis wilayah Indonesia di persimpangan jalan dunia, B. Indonesia bekas negara terjajah, C. Kondisi negara kepulauan, D. Perbedaan kondisi alam. Kira-kira apa jawabannya, Bapak Ibu sekalian? Keberagaman. Indonesia bekas negara terjajah. Terjajah. Bukannya Indonesia bekas negara jajahan, Ibu? Ya. B. Yang bukan. Berarti Indonesia bukan negara bekas jajahan. Yang bukan merupakan faktor penyebab terjadi karena Bukan penyebab faktor penyebab terjadinya keberagaman. B. Apa, Bu? Indonesia bekas penjajahan. B. Indonesia bekas negara Terjajah. Jajah. Oke, jawabannya Iya. sudah betul Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi yang bukan menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah Indonesia bekas negara terjajah. Yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satunya letak strategis wilayah Indonesia, ya. Apa maksudnya Indonesia itu terletak di wilayah strategis? Karena Indonesia ini adalah negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Sehingga Indonesia ini adalah jalur perdagangan internasional dari dulu sampai sekarang, ya. Sehingga orang yang mungkin melakukan istilahnya transit di negara kita, mungkin juga sambil melakukan perdagangan, mungkin melakukan juga melakukan hubungan perkawinan dengan masyarakat pribumi, sehingga itu salah satu penyebab kenapa masyarakat di Indonesia itu beragam. Terus kondisi negara kepulauan, ya, kita lihat negara kita ini adalah negara kepulauan terbesar kedua di dunia, ya. Ada sekitar 17 ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Jam 8 Kita lihat masyarakat Makassar yang berada di Sulawesi Selatan dengan masyarakat yang di Jawa pasti berbeda kebudayaan, ya, atau kebiasaan dari kedua pulau tersebut. Sehingga salah satu faktor penyebabnya itu adalah kondisi negara kepulauan. Terus perbedaan kondisi alam, ya. Kondisi alam di negara kita ini berbeda-beda. Maksudnya di sini mungkin masyarakat ada yang tinggal di daerah pesisir, ada yang di daerah pegunungan, ya. Kehidupan di masyarakat daerah pesisir dengan pegunungan itu pasti berbeda budayanya atau kebiasaan-kebiasaannya, sehingga itu salah satu penyebab atau faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia. Selain itu, faktor penyebab keberagaman yaitu penerimaan budaya dari luar oleh masyarakat di Indonesia. Ya, artinya budaya-budaya baru yang bisa diterima oleh masyarakat
di suatu tempat, itu juga menjadi penyebab Ya itu keberagaman nanti saya masyarakat tanya, di Indonesia. nanti saya tanya di sini bilang ada. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Sementara tidak, Pak. Bapak Ibu yang di sini, ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya kan loading videonya. Enggak ada. Oke, kita lanjut saja ya Paham di saja. nomor Tadi 7. kan saya di mana pakai bilang mau Kak gabung, Pak. Lewat ini tenunya teman. Ya, silakan Iya, Bapak itu. Ibu bergabung melalui ID room-nya yang telah dikirimkan di grup. Bila ini ya. Ya itu. Kita lanjut. Nanti potong kan. Mengembangkan potensi afektif Foto kodok. peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, mengembangkan kemampuan peserta Lihat. didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh dignity, merupakan titik-titik dari pendidikan karakter. Jawabannya adalah Tujuan. Tujuan. Kenapa tujuan, Bapak Ibu? Sangat jelas. Kenapa, Bu? Sangat jelas. Ya. Tujuannya daripada pendidikan. Yang ya. Jadi menurut peserta bahwasanya ini sangat jelas ya apa yang menjadi jawaban dari pendidikan karakter itu sendiri. Saya mau tanya dulu, afektif itu apa, Ibu? Bapak Ibu? Afektif. Sikap. Ya. Hal yang berkaitan tentang sikap. Ya. Kalau pengetahuan? Kognitif. Apa, Ibu? Yang ada di sini? Kognitif. Apa tuh? Ya, kognitif. Terus keterampilan? Ya, psikomotorik. Bapak Ibu guru harus tahu ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikut ini adalah manfaat gotong royong, kecuali A. Mempererat rasa persaudaraan pada satu lingkungan masyarakat, B. Memperkuat silaturahmi, persamaan dan kesamaan, C. Fokus mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dan masyarakat, D. Memperingan, mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. Jawabannya apa? C. Fokus mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dalam masyarakat. Ya, kita lihat pertanyaannya ya, Bapak Ibu sekalian. Di situ ada kata kecuali, berarti yang bukan. Yang bukan ya. Apakah dengan bergotong royong tidak mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dalam masyarakat? Bisa, tetapi terlalu sempit, Pak. Ya. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, manfaat gotong royong itu sangat luas. Sehingga kalau bagian C, menurut saya hanya bidang tertentu, bidang ekonomi saja. Padahal silaturahim gotong royong itu luas, di semua kehidupan bisa diterapkan. Oh iya, ya betul sekali alasan dari Pak Ahmad bahwasanya gotong royong itu tidak hanya fokus terhadap satu bidang saja, ya, tetapi mencakup segala aspek, baik itu kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Ya, seandainya mungkin jawabannya di sini menyangkut kesejahteraan di bidang
mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Itu Dalam bidang. betul juga jawabannya. Tetapi kan di sini ada kata fokus, terkhusus, ya. Padahal gotong royong itu banyak sekali manfaatnya. Seperti mempererat rasa persaudaraan, memperkuat silaturahmi, memperingan, mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Fokus mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dalam masyarakat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Kecuali A. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. B. Mewujudkan cita-cita penguasa agar mampu mempertahankan kekuasaannya. C. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. D. Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jawabannya adalah B. Kecuali B. B. Kan cita-cita penguasa agar mampu mempertahankan Mewujudkan cita-cita kekuasaannya. penguasa agar mampu mempertahankan kekuasaannya. Alasannya Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan alasan? Yang kita sharing di sini. Pahamkah? C. Pahamkah? Atau Bapak Ibu di sini ada yang bisa Iya. berikan alasan? Karena ini bukan dasar negara yang yang bukan merupakan dasar negara, Pak. Ya. Dasar negara Pancasila. Kalian semuanya sebenarnya sudah benar. Merupakan Iya. Artinya kalau B ini memungkinkan penguasa untuk otoriter, ya. Artinya kekuasaannya itu bisa sampai kapanpun. Artinya bisa saja seumur hidup. Nah, hal yang seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila. jadi jawabannya sudah jelas, mewujudkan cita-cita penguasa agar mampu mempertahankan kekuasaannya. Bapak Ibu sekalian, kedudukan Pancasila itu sebagai segala sumber hukum yang ada di Indonesia, ya, hukum tertinggi, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Terus yang B tadi, kan di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah diatur tentang bagaimana masa bakti seorang pemimpin atau presiden khususnya, ya, 5 tahun, terus dapat dipilih kembali. Setelah itu, setelah terpilih kembali, tidak bisa lagi mencalonkan. Beda halnya dengan dulu sebelum diamandemen, ya. Bahasa Undang-Undang Dasar bahwasanya presiden itu dapat menjabat 1 periode dan dapat dipilih kembali. Ya, makanya itu Soeharto bisa berkuasa sampai 32 tahun karena bahasa Undang-Undang Dasar seperti itu. Ya. Nah, tapi setelah diamandemen berubah. Hanya maksimal 2 periode. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, jawaban nomor 9. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagung-agungkan kebudayaannya sendiri adalah A. Etnosentrisme, B. Nasionalisme, C. Chauvinisme, D. Patriotisme. Apa, Ibu? Etnosentrisme atau chauvinisme?
Ya. Membeli. Ibu Mariam. Terus. Ibu, apa jawabannya? A. Etnosentrisme. Benar tadi ini. Terkait dengan Ah. tadi. Nah, Tadi pengertian etnosentrisme itu adalah suatu menganggap kelompoknya yang paling hebat, paling benar dan paling baik. Ya. Sedangkan ini adalah paham atau pandangan yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain. Nah, mungkin beda-beda tipis ini antara etnosentrisme dan chauvinisme. Nah, jadi jawabannya adalah C, chauvinisme. Ya, merendahkan kebudayaan masyarakat lain. Kalau nasionalisme, Ibu, apa itu? Masa mi? Ayah betul mi. Ya, nasionalisme itu Kalau nasionalisme, paham cinta terhadap nasional, cinta terhadap tanah air, sendiri, bangga terhadap bangsa sendiri. bangga terhadap ya. Etnosentrisme Antara ada. juga seperti itu, Pak. Bangga terhadap bangsa sendiri. Tapi etnosentrisme itu adalah nasionalisme yang kebablasan, ya. Meskipun kita bangga terhadap bangsa kita tidak boleh menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Jadi itu perbedaannya antara etnosentrisme dan etnosentrisme dan nasionalisme. Patriotisme. Cari kita berjalan. Oh, tidak. Ya, bentuk bela negara ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antar individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila. Hubungan sosial yang selaras, Sila keberapa, Ibu? Kalau sila pertama berkaitan tentang apa? Tentang ketuhanan. Sila kedua tentang kemanusiaan. Sila tiga nilai persatuan. Sila keempat kedaulatan atau demokrasi. Sila kelima demokrasi. keadilan sosial. Keadilan. Ya, jadi jawabannya apa, Ibu? Sila kelima atau sila kedua? Selaras, seimbang. Kelima. Manusia. Iya, Pak. Ada kata hubungan sosialnya nih, Pak. Ya, hubungan sosial itu maksudnya adanya interaksi antar sesama manusia. Interaksi. Ya. Yang selaras. Iya, benernya. Kalau ada soal seperti ini, Pak, bagaimana caranya kita bisa langsung Biasanya itu ya. dalam satu kayak ujian majid biasa bingung kayak gini sosial jadi kita sila kelima ini. Betul sekali pertanyaan dari Bu Darmia, bagaimana cara membedakan misalnya kalau ada soal yang seperti ini. Ya. Kita langsung sosial sila ini biasanya kalau sila kelima itu memang ada kaitannya dengan hubungan sosial, tetapi ada dampak yang ditimbulkan, ya, baik itu dampak baiknya maupun dampak buruknya. Nah, itu kuncinya biasa yang kita supaya kita mampu membedakan antara nilai sila kedua dengan sila kelima. Ya, bahkan saya Ibu, saya biasa terkecoh juga dengan soal-soal yang seperti ini. Makanya harus kita teliti membaca soal baik-baik. Ya.
Kalaupun Pak ndak kita mengerti ya skip saja dulu. Nanti kita kerjakan setelah mengerjakan soal-soal yang lain. Jangan sampai fokus ke satu soal saja. Seperti itu. Belum. Karena sebentar Nah, lanjut ke soal nomor 12. Sebuah contoh peristiwa di bawah ini yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Memakai seragam wajib di sekolah, B. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan, C. Membersihkan selokan air dekat rumah, D. Pemberian tambahan makanan bergizi di posyandu, E. Mengikuti upacara bendera di halaman sekolah. Ya, jawabannya adalah B. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Ya, kalau pilihannya ini sangat kontras Ji, Bapak Ibu sekalian. Mudah Ji untuk dijawab ya. Ya. Pelanggaran hak apa yang dilanggar di situ? Hak warga negara apa yang dilanggar di situ? Ya. Adanya bentuk pelanggaran berupa trotoar itu digunakan sebagai tempat berjualan. Padahal dasarnya trotoar itu diperuntukkan untuk pejalan kaki. Berarti ada hak pejalan kaki di situ dilanggar. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya, Bapak Ibu. Iya, kenapa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Membangun sikap sopan santun antar warga negara tercermin melalui tindakan yang mana, Bapak Ibu? Memberi kesempatan kepada orang tua untuk berbicara lebih dahulu. Alasannya, Ibu? Kenapa menjawab B? Iya. Karena katanya orang tua harus dikedepankan, ya. Kita yang muda mengalah maki dulu. Masih ada juga kesempatan tak selanjutnya. Beribadah secara bersama di rumah ibadah masing-masing. Nah, itu pernyataan juga yang tepat, ya. Terus menghadiri undangan perhelatan perayaan perkawinan. Nah, itu juga jawaban pernyataan yang tepat lah. Nah, sebenarnya pernyataannya di sini semuanya benar. Tetapi kembali lagi ke pertanyaannya, ya, membangun sikap sopan santun. Jadi sudah jelas jawabannya ya B. Nah, selanjutnya nomor 14. Dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah, jawabannya apa Ibu? A. Pemerintah. Ya. B. Agama D. Ya, alasannya Pak Tira. Pak Tira Ranggi. Silahkan mengungkapkan alasannya kenapa memilih D. Karena agama itu yang mengatur tentang dasar-dasar akhlak dan aturan ya, karena yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya, karena agama adalah wadah yang pertama kali mengenalkan kepada kita nilai-nilai
tentang agama, moral dan lain-lain sebagainya. Ada jawaban yang lain? Saya kapan tertinggalan Ibu. Terinstall itu. Jangan mikir bukan. Bukan itu. Ada ini kan? Ya, kita kembali ke soalnya lagi, Bapak Ibu sekalian. Internalisasi budaya institusi. Ya, yang dipertanyakan di sini institusinya. Berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah kita ke keluarga. Menurut Bapak Ibu sekalian, keluarga itu apakah institusi? Termasuk institusi? Tidak. Ya termasuk, Pak. Ya. Kalau menurut saya termasuk, Pak, karena dalam sebuah keluarga itu terdiri atas beberapa anggota keluarga. Jadi menurut Pak Ahmad bahwasanya keluarga itu termasuk institusi karena terdiri dari berbagai anggota keluarga. Terus agama tadi sudah diutarakan juga alasannya. Terus sekolah. Institusi formal, non formal. Apakah yang dimasukkan di sini institusi secara formal termasuk yang informal? Ya. Kalau informal keluarga. Kalau yang formal, Pak? Ya, kalau yang formal sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ya ada dua macam institusi dibilang oleh Pak Ahmad, ada institusi formal dan informal. Kalau non formal termasuk ini juga keluarga. Tapi mungkin maksud dari soal di sini adalah institusi formal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga jawabannya itu adalah C, sekolah. Ya, sekolah. Karena di sekolah lah pertama kali kita diajarkan tentang nilai-nilai moral, norma dan lain-lain sebagainya di luar daripada keluarga. Seperti itu. Ya. Ya, jadi itu ya, Pak. Bapak Ibu sekalian jawabannya adalah C, sekolah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Pak. Oh ya. Tes. Ya, sambil Bapak Ibu kita lihat saja di atas. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika itu memang diperlukan. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. Kayaknya tidak sesuai ya. Tes. Sudah ada suaranya, Bapak Ibu? Iya, mulai. Sudah. Ya, kita ke soal nomor 15 ya. Orang tua saya sakit.
sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja di kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika itu memang diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Dan E. Datang ke kantor agak siang dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawabannya adalah B. B. B ya nanya. Pak ya. Kalau tadi. B. Kerja di kantor. Antara B dan C. Jadi ini soal menyangkut integritas seseorang, ya. Yang diinginkan ini adalah integritas seseorang. Kita mau diuji apakah seseorang tersebut berintegritas atau tidak. Jangan sampai kepentingan yang satu dilaksanakan, yang kepentingan yang lain terabaikan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Antara D dan C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Ya. Kan pertanyaannya di sini orang tua kita sakit. Ya. Artinya kewajiban yang pertama, kewajiban yang di tempat kita bekerja harus juga dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan begitu saja, apalagi tidak sampai masuk kantor. Nah, itu kan tidak menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak berintegritas. Seperti itu. Jadi jawabannya C ya. Lanjut ke soal nomor 16. Tes. Oh iya. Ada Ji. Oh, pantulan. Kita tunggu ya Pak, Bapak Ibu sekalian, karena ada kendala sedikit. Kenapa nak? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya A. Mencari dengan sesama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya D. Bukan intro. melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. D saya. D jawabannya Ibu. Kukira bersedih hati dulu. Ya kalau bersedih hati kan manusiawi Di. Siapapun kalau gagal pasti bersedih. Tapi lagi-lagi di sini ingin mengetahui bagaimana sikap atau integritas seseorang ya. Ya, jadi jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Nah, jadi itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Ketika gagal sih jangan mudah menyalahkan orang lain. Ya. Betul. Bersedih hati, mengambil waktu menenangkan diri itu ya wajar, manusiawi. Nah,
Tetapi yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan introspeksi diri. Kira-kira kenapa begini deh bisa gagal? Nah, ketika kita sudah melakukan introspeksi diri, kita perbaiki kegagalan tersebut supaya tidak terulang lagi. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat atau opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah apa jawaban tak, Bapak Ibu? Pak Ahmad? C, Ibu. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Alasannya? Iya. Menyinggung bertemakan SARA, suku. Ya, yang lain jawabannya? Ibu Hilda? Apa jawaban tak? Sarah. Kalau ini banyaknya jawaban tak Ibu? A, C, E. Ini yang mengandung unsur dendam pribadi. Ini yang sebaiknya Yeah. kita sampaikan adalah D. ya, berbagai hal yang bertemakan SARA. Dalam SARA sendiri itu sudah terdiri atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi mencakup Yang tidak disampaikan. berbagai aspek, begitu Pak? Ya, betul. Jadi kita lihat di konteks pertanyaannya. Jadi maksudnya di sini negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat. Artinya dalam masalah yang kompleks, artinya kenegaraan. Jadi yang tepat di sini jawabannya adalah yang berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Termasuk di situ menyinggung perasaan orang lain, mengancam keutuhan kelompok, mengansur unsur dendam pribadi. Artinya mencakup semua bidang di situ. Jadi saya lengkap. Jadi saya rasa jawabannya sudah jelas ya, bertemakan SARA. Lanjut ke soal nomor 18. Dalam satu rapat pendapat, saya ditolak peserta rapat. Sikap saya akan apa Ibu Hasniwati? Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk saya kan pendapat saya ditolak peserta rapat. Apa jawaban tak? B. Menghargai perbedaan pendapat. Apa Ibu? Pak. D. Jawabannya adalah A. Berlapang dada menerima penolakan tersebut. Artinya kan pendapat kita yang ditolak di sini. Kalau menghargai perbedaan pendapat berarti ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain selain pendapat tak. Jadi yang paling tepat di sini adalah berlapang dada menerima penolakan tersebut. Tidak langsung meninggalkan tempat rapat. Itu kan tidak menghargai forum seperti itu. Siapa tahu mojok Ibu, pendapat Anda diterima. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Suatu hari Anda sedang rapat bersama pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan Ya. Jawabannya
Mengeluarkan pendapat juga walaupun ia pimpinan. pimpinan. Tidak mengiyakan saja, Bu. Pimpinan. Ya, artinya kan pimpinan itu manusia biasa. Tidak selamanya benar. Biasanya juga salah. Nah, ketika salah, itulah kewajiban kita sebagai bawahan untuk mengingatkan pimpinan bahwa yang Bapak katakan ini keliru. Mungkin bagusnya seperti ini, ya seperti itu. Artinya berani atau mengeluarkan pendapat Anda walaupun ia pimpinan. Jadi jawabannya mengeluarkan pendapat. Terakhir, ketika Anda berjalan, Anda melihat dua orang pemuda. Pemuda A mengolok-olok pemuda B karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Ya. Ditunggu dulu berkelahi di baru di video. Berusaha memberitahu kepada pemuda menghampiri pemuda A. Pemuda B dan C itu hanya menghampiri satu pihak saja, tidak menghampiri kedua pihak, ya. Mestinya kita kan menghampiri kedua belah pihak. Ya. D atau E? Menghampiri kedua pemuda tersebut dan mengedukasi tentang perbedaan. Artinya ketika kita nanti di kehidupan sehari-hari menemukan hal-hal yang seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menghampiri kedua orang tersebut dan mengedukasinya bahwasanya perbedaan itu tidak boleh dipertentangkan, ya, apalagi persoalan etnis sangat sensitif, ya. Jadi saya rasa jawabannya betul menghampiri kedua pemuda tersebut dan mengedukasi tentang perbedaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti inilah nanti contoh soal-soal sosiokultural, ya. Mudah-mudahan dengan memberikan bayang-bayang atau contoh materi tentang sosiokultural, Bapak bisa nanti lebih paham lagi bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin nanti pada materi kedua akan dilanjutkan juga masalah masih berkaitan tentang tes wawasan kebangsaan juga, ya. Jadi saya sebagai pemateri pertama mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita nanti belajar di grup saja, ya. Nanti sekali-sekali saya akan kirim soal yang berkaitan tentang sosiokultural. Seperti itu. Untuk melatih Bapak Ibu sekalian. Sudah minta? Ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat jawaban baik Bapak Ibu. Ya silahkan Bapak Ibu istirahat terlebih dahulu sebelum masuk jam selanjutnya.